Welcome in Eve Education School. Like and subscribe. Halo kawan-kawan yang duduk di kelas 4 sekolah dasar. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini bersama Anifa? Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-6. Kita langsung saja ya ke materinya. Come on. Baca kembali teks tentang suku Minang. Kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Jadi di pembelajaran kelima kemarin kita sudah belajar tentang suku Minang. Nah, kita mau menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf. Ini adalah paragraf 1 dari bacaan yang berjudul Suku Minang. Nah, adik-adik, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini. Paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Jadi, paragraf 1 ini ada 5 kalimat. Nah, kita akan cari tahu mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Kita lihat kalimat pertama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Jadi di sini nomor 1 ini membahas suku Minang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Lalu kalimat berikutnya, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Jadi di sini kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Jadi menjelaskan suku Minang itu disebut sebagai orang apa. Kalimat ketiga juga menjelaskan kalimat pertama tentang bahasa daerah yang digunakan suku Minang. Lalu kalimat yang keempat itu juga menjelaskan bahwa orang Minang itu gemar berdagang. Dan yang kelima itu menjelaskan bahwa di suku Minang itu ada legenda yang terkenal yaitu Malin Kundang. Jadi dari rangkaian kalimat ini kita bisa tahu bahwa kalimat pertama ini adalah gagasan pokok. Dan kalimat kedua sampai kelima adalah gagasan pendukung dari gagasan pokok tentang suku Minang. Nah, itu caranya mencari tahu adik-adik. Lalu kita lihat paragraf kedua. Ini adalah bacaan suku Minang yang paragraf kedua. Nah, kita kelompokkan dulu dalam beberapa kalimat. Paragraf kedua ada 5 kalimat ya. Nah, kita baca pelan-pelan, mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu menjelaskan gagasan pokok. Lihat kalimat pertama. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas disebut rumah gadang. Jadi di sini nomor 1 itu tentang rumah adat suku Minang yaitu rumah gadang. Lalu kalimat yang kedua, rumah gadang ini terbuat dari kayu. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama, menjelaskan, meruntutkan, istilahnya menjabarkan tentang rumah gadang. Lalu kalimat yang ketiga itu juga masih menjelaskan tentang rumah gadang. Rumahnya lengkung atapnya sangat tajam, lengkung badannya seperti badan kapal. Berarti masih menjelaskan kalimat dari kalimat yang pertama. Yang kalimat keempat itu juga masih menjelaskan bahwa atap rumah gadang itu terbuat dari ijuk ya, bentuk atap rumahnya melengkung. Nah, karena atapnya berbentuk gonjong maka disebut rumah bagonjong. Nah, dari bacaan ini, dari kalimat-kalimat ini kita bisa tahu bahwa gagasan pokok itu terletak di awal paragraf, yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang, dan sisanya adalah gagasan pendukung atau penjelas
dari gagasan pokok tersebut. Nah, untuk paragraf ketiga ini, adik-adik coba cari tahu mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya. Kalian bisa pisahkan per kalimat ya. Misalnya kalimat pertama, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, talempong dimainkan dengan cara dipukul. Kalimat ketiganya, alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Kalimat keempat, saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Baru kalian cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf keempat juga kalian bisa cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf ini. Kalian bisa tulis ya adik-adik di buku tulis kalian masing-masing. Lalu paragraf 5. Nah, paragraf 5 ini tentang makanan suku Minang yang terkenal ya. Kalian juga bisa buat dalam bentuk kalimat ya. Per kalimat kalian tulis dulu, baru kalian tentukan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Budaya Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Jangan malah perbedaan itu menjadi pemecah belah persatuan kita adik-adik, karena keragaman itu adalah identitas bangsa Indonesia. Buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Nah, kalian coba buat rencana kegiatan yang dimana di situ mencerminkan sifat persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Mungkin teman-temanmu ada yang tidak berasal dari daerah yang sama denganmu, maka sikapmu bagaimana dengan mereka? Mungkin juga mereka berbeda agama dengan kamu. Nah, sikap bagaimana yang harus kalian tunjukkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan? Ini adalah contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Otomatis di situ kalian sudah menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak mengganggu teman yang berbeda agama yang sedang beribadah. Tidak mengejek suku dan agama orang lain yang berbeda dengan kita. Berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Ini adalah contoh sikap yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih bagaimana cara bermain benteng-bentengan dan gobak sodor. Ini adalah cara bermain benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Jadi ini adalah permainan benteng-bentengan. Lalu permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin itu bisa kalian lakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal.
Nah, di sini nanti ada tim penjaga dan ada tim yang menyerang. Jadi, tim menyerang harus bisa meloloskan diri dari tim penjaganya. Ini juga merupakan permainan tradisional. Mungkin permainan tradisional di daerah kalian masing-masing berbeda. Coba mainkan permainan tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik untuk pembahasan pembelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 di kelas 4. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.